Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Masih semangat kan belajarnya? Tentunya dong. Karena untuk mencapai cita-cita kita harus selalu semangat dan pantang menyerah. Meskipun banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dalam menggapai cita-cita. Salah satu rintangan yang terberat adalah rasa malas. Untuk itu, mari kita dobrak rasa malas dan kita ganti dengan semangat untuk belajar. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan membahas ciri khusus makhluk hidup, yaitu khususnya hewan. Ayo kita saksikan videonya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang ciri khusus makhluk hidup. Khususnya adalah hewan. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki makhluk hidup berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu untuk mendapatkan makanan, melindungi diri agar dapat melangsungkan hidupnya. Nah, ini lihat skemanya ya. Ciri makhluk hidup itu beradaptasi. Beradaptasi itu dengan 3 cara, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Untuk apa sih beradaptasi? Yaitu tujuannya untuk mempertahankan hidup. Nah, kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan bentuk tubuh makhluk hidup, berarti kelihatan oleh mata. Lanjut, nah ini contoh adaptasi morfologi. Burung pipit, lihat paruhnya. Kecil, runcing, tajam, dia pemakan biji-bijian. Terus burung elang, paruhnya runcing, kuat. Dia untuk apa? Untuk merobek makanan. Paruh bebek bentuknya pipih untuk mengambil makanan yang ada di lumpur. Burung pelatuk, dia akan mematuk pohon yang sudah lapuk, di mana di situ ada serangga dengan patuk-patuk gitu, ya. Terus burung pelikan. Pelikan ini ada semacam kantongnya, ya. Kantongnya ini untuk fungsinya untuk menciduk ikan. Nah, kalau ini kolibri, lihat bentuk paruhnya. Dia itu sangat panjang, ramping, runcing juga. Fungsinya untuk menghisap nektar. Dan selanjutnya adalah bentuk kaki. Bentuk kaki burung pun berbeda-beda. Kakak tua, ayam, elang. Kaki elang itu sangat tajam banget ya. Ini fungsinya untuk menerkam mangsa. Sedangkan burung pipit sangat kecil karena dia biasanya sering terbang. Itik, dia berselaput. Fungsinya untuk berenang. Sedangkan pelatuk untuk bertengger di pohon. Ya. Nah, kita akan nyanyikan lagunya. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Burung pipit, paruhnya kecil, pendek dan runcing, pemakan biji. Burung elang, paruhnya lebar, ujung melengkung, runcing dan kuat. Burung pelikan berbentuk besar dan lebar, punya kantung di paruh bagian bawah yang berguna untuk menciduk ikan, hampir sama dengan burung bangau. Burung kolibri, paruhnya panjang, melengkung ramping, dan juga runcing. Paruh yang panjang untuk menghisap madu atau nektar pada bunga. Burung pelatuk paruhnya sangat kuat untuk matuk serangga di pohon lapuk. Burung beo itu pemakan buah, paruhnya lebar juga melengkung. Nah, anak-anak, nanti kamu bisa mencoba ya nyanyikan lagu itu.
Oke, kita lanjut pembahasannya, yaitu adaptasi fisiologi. Adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya, tujuannya agar bisa bertahan hidup. Contohnya apa? Yaitu Teredo navalis. Dia itu mirip cacing yang menghasilkan enzim selulose untuk melumat kayu-kayu yang ada di kapal. Selanjutnya hewan ruminansia atau pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing. Dia memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput-rumput atau serat kasar sehingga makanan-makanan yang dicerna bisa halus. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Kira-kira contohnya apa saja ya? Tentu kalian bisa mencarinya ya, cari contoh. Oke, kita lihat saja di sini. Yang pertama adalah cicak. Cicak itu akan memutuskan ekornya kalau dikejar-kejar mangsa. Ya. Atau yang biasa disebut dengan autotomi. Dan selanjutnya bunglon. Bunglon merubah-rubah warnanya sesuai dengan lingkungannya. Kalau di tumbuhan hijau akan berubah jadi hijau. Kalau di tanah akan berubah menjadi coklat. Oke, selanjutnya adalah beruang kutub. Beruang kutub akan berhibernasi. Hibernasi itu adalah tidur yang sangat panjang ketika musim dingin. Dan dia akan meranggas kulit bulunya atau merontokkan bulunya ketika musim panas. Dan satu lagi contoh cumi-cumi. Cumi-cumi yaitu akan mengeluarkan tinta kalau ada musuhnya, ya. Selanjutnya akan kita bahas ciri khusus hewan. Hewan ini adalah namanya kelelawar. Hewan kelelawar itu mempunyai ciri khusus, yaitu nokturnal. Aktif di malam hari, tapi tidur di siang hari. Dan dia berekolokasi. Sistem pantulan bunyi untuk mendeteksi benda. Jadi kalau misalkan, dia kan malam hari tuh. Malam hari terbang kemana, kesana kesini. Jadi kalau misalkan ada pohon, dia nggak bakal nabrak. Ada kabel-kabel, nggak bakal nabrak. Karena ada ekolokasi. Terus tidurnya dengan posisi bergelantungan, kepalanya di bawah. Kenapa? Karena untuk mempermudahkan ketika dia terbang, dia kan langsung terbang. Ya. Lanjut ciri khusus bebek. Bebek itu memiliki bulu yang berlapiskan minyak. Untuk mengeluarkan minyak biasanya itu menggunakan paruhnya ya. Pernah kan lihat ketika paruh bebek itu menyelinap ke bulu-bulunya. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan minyak yang ada di bulu agar tidak basah kuyup. Lalu memiliki kaki pendek dan berselaput. Tujuannya untuk berenang ya. Bentuk paruh pipih dan lebar untuk menyaring makanan di lumpur. Dan bebek dapat menutup lubang telinga ketika berenang sehingga tidak kemasukan air, ya. Lalu ciri khusus semut. Semut itu memiliki antena. Ini antenanya. Nah, ini antenanya. Fungsinya adalah untuk menyentuh, mencium, dan merasakan getaran bunyi saat berkomunikasi. Ya. Lanjut ciri khusus unta. Unta memiliki punuk. Fungsinya untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Dan kakinya itu bentuknya lebar serta tebal. Fungsinya untuk mencegah tubuh tidak terbenam di pasir. Coba bayangkan kalau kaki unta itu runcing. Ya udah langsung ambles ke pasir. Lalu telapak kakinya juga terdapat pantalan yang sangat keras. Ini ibarat manusia pakai sepatu. Jadi agar tidak panas saat berjalan di pasir. Dan memiliki bulu mata yang sangat lentik untuk melindungi mata dari debu. Nah,
Lanjut, ciri khusus penguin. Kulitnya tebal untuk dapat hidup di daerah yang dingin. Hidupnya selalu berkelompok. Tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh. Kamuflase pada penguin depannya. Maksudnya ini warnanya putih dan ini warnanya hitam. Fungsinya apa? Dia kan biasanya kan dia di salju. Ketika ada musuhnya, dia akan berbaring. Yang terlihat hanya bagian putihnya saja yang menyerupai salju. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini tentang ciri makhluk hidup, khususnya hewan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan kamu bisa memahaminya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.